Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Pak Doni Subardono dan Pak Ono. Tema kita sore ini cukup menarik. Kemarin kita membahas mengulik-ngulik soal industri. Nah, kali ini industri transportasi. Cuma kita lebih ke ini apa ya? Kita kalau di bandara itu kadang-kadang sering bandel ya, atau kena marah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ini Bapak ini adalah bosnya untuk di area AP1. Nah, mungkin sedikit, mungkin izin Pak, saya bukakan sedikit mengenai apa namanya profil ya, kira-kira gitu. Monggo Pak Doni, saya persilahkan, time is yours. Ini bagaimana teman-teman supaya mungkin yang di luar teman-teman AP udah paham ya, tapi mungkin juga perlu menambah pengetahuan dan mungkin yang sudah diterapkan teknologinya saat ini. Tapi bagi kami yang mungkin belum pernah naik pesawat, belum pernah ke bandara, nah ini mungkin bisa menjadi momentum untuk perkenalan gitu Pak. Saya operatornya, monggo Pak Dani. Belum di, oke, sip. Terima kasih Pak Agung Oke, yang siap. kami hormati Pak Ono. Dapat salam dari istri saya Pak. Loh? Katanya legend itu yang sama gambarnya Pak. Saya bilang kamu nggak memuji suamimu, memuji orang lain dulu. Waduh, stres saya Pak. Mas Agung, Siap. dan para peserta, para mahasiswa, dan beberapa ada anak-anak saya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Om Swastiastu. Pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Mas Agung ya, karena monggo. 80% kayak nggak kenal saya nih. Oke, siap. Saya, nama saya Doni Subardono. Saya sekarang sebagai Vice President of Airport Security di PT Angkasa Pura I. Vice President Airport Security itu tugasnya adalah memastikan seluruh prosedur yang pemeriksaan yang ada di bandara udara ini dijalankan dengan benar. Seperti di awal di obrolan santai saya dengan Pak Ono tadi, bahwa kami Angkasa Pura I adalah operator. Ya, kami yang menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan selama kami melaksanakan kegiatan itu, kami selalu diawasi dan dilakukan quality control sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh regulator. Untuk pengalaman jabatan saya pernah memimpin di Yogyakarta, kemudian pernah memimpin di Surabaya, dan sekarang di kantor pusat sejak tahun 2012. Kemudian background pendidikan saya sekarang alhamdulillah sudah strata 2 Alhamdulillah. Ngejar Pak Agung, ngejar Mas Agung. Dan karena saya orangnya sangat penasaran, magister saya itu MSDM atau manajemen SDM. Saya masih ngejar lagi untuk magister bisnis di UGM, sekarang masih berjalan, sama seperti rekan-rekan, kuliah online. Doakan aja mudah-mudahan setahun lulus. Oh, amin. Supaya tidak mahal-mahal ya Mas Agung. Kemudian ada diklat khusus yang sudah saya jalani, yaitu diklat tentang skill ke aviation security atau keamanan penerbangan. Saya sudah pernah diklat dengan FAA atau Federal Aviation Administration USA. Kemudian saya juga sudah mengantongi sertifikat ICAO Instructor Course, jadi saya sudah berhak untuk mengajar kepada para junior saya. Kemudian saya juga anggota atau member dari RASC namanya, jadi Regional Airport Security Committee, yaitu komite keamanan dari organisasi airport internasional di dunia, yaitu Airport Council Internasional.
pengalaman saya pernah menjadi auditor untuk Bandara Vanuatu, mewakili Indonesia. Untuk pengalaman di ICAO, saya juga pernah ikut menjadi member delegasi Indonesia dalam legal committee di markasnya International Civil Aviation Organization di Montreal. Waktu itu challenge-nya adalah kita diminta untuk meratifikasi dari protokol 288, yaitu tentang disruptive passengers. Bagaimana kita menangani penumpang yang mengamuk. Jadi ini adalah areanya siapa dan ini perlu diratifikasi oleh negara sebelum itu diberlakukan menjadi undang-undang di dalam negara tersebut. Waktu itu saya juga sempat memberikan challenge kepada member bahwa kondisi kebudayaan ini juga mempengaruhi penanganan hukum bagi orang yang melakukan perjalanan. Contohnya begini, kalau di Belanda itu yang melakukan pengamanan adalah kepolisian. Jadi mudah sekali dia langsung melakukan tindakan kepolisian. Kalau di Indonesia tidak. Di Indonesia ini ada berbagai instansi yang ada di dalam bandar udara. Itu kita nyebutnya adalah CIQ, Custom Immigration and Quarantine. Ini adalah badan-badan negara yang menjaga namanya border country atau batas negara. Ini sangat unik untuk di Indonesia ini. Diperlukan penyesuaian yang lebih hati-hati lagi. Dan ini sudah dikerjakan oleh teman-teman rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan. Next. Oke. Jadi, Mas Agung, sorry, overview tentang presentasi aviation security atau yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, jajaran saya, yaitu berdasarkan peraturan internasional yang tercantum di dalam Annex 17 Security, yaitu Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful Interference. Ini adalah dokumen milik ICAO yang sudah diratifikasi, kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 4 dengan memasukkan beberapa pasal di dalam KUHP. Tapi makalah saya bukan masalah hukum ya, jadi ini overview saja. Kemudian ada peraturan nasional yang tentu menginduk kepada aturan atau kesepakatan perjanjian luar negeri, yaitu di Aneks 17 itu. Kalau untuk Undang-Undang Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku. Next. Oh, next Mas Agung, maaf. Saya di sini ngomong sama Asrot saya ternyata enggak. Saya bekerja di Angkasa Pura I. Kami mengoperasikan 15 bandara sekarang, yaitu mulai dari Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, sampai terakhir yang baru masuk anak bungsu kami yaitu Sentani. Kita mempunyai visi menjadikan pintu-pintu bandara ini menjadi pintu-pintu masuk Indonesia yang ramah tapi ketat. Artinya kita siap menerima mereka, tapi pengawasannya tetap harus kita perhitungkan dari hulu sampai hilir. Dan bandar udara ini sebuah visi, yaitu connecting the world. Karena bandar udara itu tempat untuk mempersatukan atau mempertemukan beberapa orang, travelers dari negara manapun untuk bisa memungkinkan bertemu di bandar udara. Jadi Angkasa Pura I menetapkan visi kita adalah connecting the world with Indonesian experience. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini sangat kaya akan budaya, sehingga sentuhan budaya ini akan membuat Indonesia menjadi unik di mata dunia, dan kita akan membawa budaya itu sebagai identitas daripada bandar udara kita.
Next. Ini day to day operasionalnya udah muncul, Pak. Day to day operation, ya. Day to day operation ini tentang apa yang ada di bandar udara. Ini bisa dilihat di situ. Ada berbagai instansi gitu. Airline ada di situ. Jadi airline ini adalah aircraft operator atau yang punya kapalnya gitu. Kami adalah airport operator atau yang punya bangunan terminalnya. Kemudian di situ di dalamnya ada penjaga batas negara atau border guard atau border control staff, yaitu CIQ kita sebutnya, yaitu custom atau bea cukai kalau kita terkenalnya di Indonesia. Kemudian immigration atau imigrasi, dan karantin. Karantin ini adalah urusan kesehatan. Ini sangat 2 tahun terakhir ini lagi hit ya. COVID itu yang menjadi panglima adalah karantin dari Q-nya itu. Jadi yang paling menjadi panglimanya Q, karena karantin ini bertugas untuk mencegah terjadinya pandemik sebenarnya. Jadi mencegah menyebarnya virus-virus di Indonesia. Dan karantin ini ada berbagai macam. Di situ ada karantin ikan, hewan, tumbuhan. Jadi semua sudah ada. Kemudian untuk mempersingkat proses bisnis tadi yang segitu banyaknya entiti yang beroperasi di bandar udara, melakukan tugasnya sesuai dengan kepentingannya, kami mendesain atau membuat konsep bahwa operasional bandar udara itu harus terintegrasi sehingga mudah mengontrol dalam rangka mempersiapkan gedung bangunannya dan SISPRO-nya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ini konsep AOCC ini pernah saya presentasikan bersama Pak Agung waktu itu, yaitu Airport Operation Control Center, di mana semua big data itu terkumpul di sana. Dari big data ini nanti kita bisa split sehingga bisa memaksimalkan berapa SDM yang harus melayani, karena kita di dalam big data itu sudah tahu berapa jumlah penumpang yang akan berada di terminal pada saat itu, sehingga kita sudah bisa tahu bagian pengamanannya harus butuh berapa orang, bagian yang greeting service-nya harus berapa orang, restorannya harus buka berapa, sehingga bisa ngirit listrik gitu. Selain ngirit listrik, penggunaannya bisa ngirit SDM untuk masing-masing entitinya. Coba bayangkan saja, seperti kalau di bandara saya yang paling ramai adalah Bali. Di Bali itu orang yang bekerja di bandar udara itu kan diberi yang namanya pas bandara. Pas bandara ini, nah ini Mas Agung lah yang nyetak lah. Pas bandara artinya orang yang bekerja di sana itu mempunyai identitas bandar udara. Sementara identitas bandara yang dikeluarkan mungkin di Ngurah Rai saja sudah 70.000. Banyak. Coba bayangkan. Ya, coba bayangkan ya, 70.000 berada di dalam satu terminal gitu. Nah, itu harus ditemukan sebuah manajemen yang pas, bagaimana kita bisa memaksimalkan peralatan yang ada, ruangan yang ada, yang semuanya didorong untuk memaksimalkan servis kepada penumpang. Itu sebenarnya tujuan dari Airport Operation Control Center. Jadi semua peralatan yang ada di bandar udara itu terintegrasi menjadi satu big data besar yang itunya nanti akan di-manage untuk disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan kita berikan. Kemudian karena saya di unit pengamanan ya, mungkin orang aviation security atau pengamanan bandara ini berpikir dalam 5 tahun belakangan ini berpikir agak terbalik gitu. Kalau pengamanan kan harusnya kelihatan fisik gitu ya. Fisiknya gede, orangnya banyak gitu. Ternyata pengamanan modern tidak seperti itu. Kita justru harus di balik layar. Kita tidak kelihatan. Tapi mata kita ada di mana-mana. Nah, ini ternyata yang diimplementasikan semua di airport-airport internasional di dunia. Seperti di Heathrow, kalau kita ke Tom Bradley, LA itu nggak kelihatan begitu banyak. Cuman ada tulisan aja di situ, dilarang mengambil gambar gitu. Tapi kalau kita mau nyoba-nyoba nekat gitu, nggak ada security ya, kanan kiri nggak ada. Kita coba-coba nekat gitu. Ya udah, nggak sampai 2 menit, Bapak sudah dikerubungin security, diambil
anunya, kameranya, kemudian dihapus gambarnya dan lain sebagainya. Itulah yang diterapkan oleh airport-airport di dunia. Dan ini yang akan saya dorong Indonesia akan menjadi seperti itu, terutama khususnya di di wilayah Angkasa Pura I. Kemudian penggunaan teknologi, karena ini bersama mahasiswa ITTS ya, penggunaan teknologi ini sangat-sangat baik dalam artian sangat-sangat optimal ketika kita ingin mendorong budaya airport entity atau orang yang ada di bandar udara untuk patuh terhadap aturan. Jadi kita mengganti fungsi orang dengan alat itu lebih efektif gitu. Contohnya penumpang sudah. Penumpang itu waktu saya pernah di Surabaya gitu. Dalam 1 bulan mungkin ada surat komplain di meja saya itu ada ya 20 sampai dengan 30 surat komplain lah. Yang isinya adalah semuanya anak buah bapak nggak tahu sopan. Sementara kita nggak tahu sopan itu ukurannya sampai di mana. Nah, setelah saya perhatikan ternyata bahwa memang di Surabaya itu kalau pagi dulu tuh crowded atau sangat ramai gitu. Akhirnya penumpang saling sodok, nggak mau ngantri. Mohon maaf loh, Indonesia itu kenapa seperti itu gitu. Nggak mau ngantri gitu. Nah, disitulah kemudian teman-teman jadi ngaturnya itu jadi riweh gitu kan. Akhirnya harus dengan mengeraskan suara, Bapak agak ke sana dan lain sebagainya. Pertama saya protes anak buah saya, kenapa kamu harus mengatakan secara keras gitu. Tapi setelah saya perhatikan ternyata endurance manusia untuk sabar itu ada batasnya. Karena mereka tuh bekerja 6 jam kalau siang ya, kalau pagi 6 jam, siang 6 jam, malam 12 jam. Nah, ketika mereka habis masuk melakukan shifting gitu ya, ganti posisi, dia baru datang, mungkin segar tuh dalam menit pertama gitu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Tapi begitu 10 menit gitu, endurance-nya sudah habis. Itu sudah mulai itu manggil ibu, Bu, tasnya taruh sini, weh. Sudah mulai. Nah, ternyata ini simpulnya ada di situ. Nah, akhirnya saya mencoba untuk merubah ini dengan teknologi. Jadi saya membuat sebuah rekaman bahwa mohon semua penumpang ketika akan memasukkan tas ke dalam antri untuk memasukkan tas ke dalam X-ray. Kemudian semua barang-barang metal dimasukkan ke dalam tas. Itu saya ganti suaranya dengan rekaman. Jadi suaranya bisa stabil tuh. Nggak akan ngegas kan. Ya alhamdulillah akhirnya tingkat komplain itu menurun drastis. Malah saya jadi kangen gitu, nggak disuratin komplain ini itu. Biasanya sering gitu. Kemudian di Bali kita juga menggunakan yang namanya Smart Lane Security atau kita sebutnya Automatic Tray Return System atau ATRS. Ini mau tidak mau penumpang harus mau antri untuk nunggu tray atau apa namanya itu ya kalau kita sebut ya baki untuk menempatkan barang-barangnya dia. Kalau dia tidak mau antri dia nggak dapat baki. Kalau dia nggak dapat baki dia nggak bisa melanjutkan ke proses pemeriksaan. Nah ini setelah kita paksa dengan teknologi itu ya Allah Bali itu kalau Bapak ke Bali ya Pak Ono nanti kapan-kapan lah saya undang lah sama Mas Agung. Kita harus bangga loh. Bali tuh kalau saya ke sana tuh kayak merasa di Heathrow saya. Wah ini bandara keren banget gitu. Nah, tapi yang terlihat sangat mencolok yaitu berubahnya budaya dari penumpang kita karena penumpang kita setelah itu mau antri loh. Otomatis. Kemudian yang kedua, langkah kedua kita menggunakan flat barrier atau menggunakan kayak portal sebelum dia memasuki ke ruang pemeriksaan. Itu harus di-tap menggunakan barcode. Jadi harus di-tap ke dalam alatnya itu baru bisa membuka. Jadi kayak setelah dikasih alat itu ya ampun antrinya bisa tertib sekali gitu. Alhamdulillah. Dan ini saya melihat bahwa ternyata penggunaan teknologi ini sangat efektif untuk mendorong budaya masyarakat menjadi lebih baik. Kebetulan ini Pak Ono dan Pak Agung, saya informasikan bahwa tahun 2021 ini adalah dicanangkan sebagai Year of Security Culture atau Tahun Budaya Keamanan. Itu dicanangkan oleh ICAO. Dan Angkasa Pura I membuat program bagaimana mewujudkan
budaya keamanan ini bisa tertanam di jiwa seluruh masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah dengan implementasi alat. Oke, next. Next, Mas Agung. Oke, ini ada sedikit video, Pak. Oke. Ini adalah video. Waktu itu kami kerjasama dengan salah satu. Ini smart line dulu, Pak. Oh, smart line-nya. Ya. Saya kira yang bikinan Mas Agung. Ini yang saya ceritakan tadi, flap barrier ya. Jadi kita harus tapping dulu baru terbuka. Ini baru di Bali ya, Pak ya? Baru di Bali. Mohon maaf karena mahal, jadi pelan-pelan. Nah, ini saya challenge nih para mahasiswa. Kenapa alat kita dari luar negeri semua ini? Mana dari Indonesia ini? Ini adalah sebuah gelanggang perang bagi kita atau medan perang bagi kita untuk membuat sebuah karya yang bisa kita dedikasikan untuk bangsa Indonesia ini. Nah, ini operatornya berada di ruangan yang lain. Jadi kalau biasa kita ke bandara udara itu, nah operatornya biasanya ada di sebelah X-ray gitu. Kalau di Bali enggak, di ruangan lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar penumpang tidak bisa memilih dia akan diperiksa oleh siapa. Nah, ini dalam rangka kita meminimalisir yang namanya insider threat atau ancaman yang dari dalam. Siapa tahu kong kali kong anak buah saya nggak tahu ya, tapi anak buah saya alhamdulillah baik-baik. Apalagi yang sampai ikut nonton podcast ini gitu. Nah, ini adalah body scanner. Ini kita sudah menggunakan teknologi millimeter wave sehingga tidak memancarkan radiasi dan aman. Dan ini kelebihannya kalau yang lama kita hanya menggunakan metal detektor yang artinya hanya bisa mendeteksi metal. Sementara ancaman penerbangan sekarang sudah tidak ada yang metal. Semua bom adalah non metal. Itu dibuktikan dengan serangan bom liquid di Heathrow tahun 2007 sehingga kita mengeluarkan aturan pembatasan liquid aerosol and gel dalam penerbangan internasional itu dikarenakan ancaman di Heathrow yang kita temukan. Dan ini adalah alat ETD atau Explosive Trace Detector. Nah, semua diwajibkan. Jadi di international flight ini semua tas harus dicek dengan Explosive Trace Detector. Bukan karena ngeribetin ya, tapi ini adalah persyaratan yang dikeluarkan oleh ICAO supaya bandara udara kita tetap bisa melayani penerbangan internasional. Ini adalah persyaratan. Sehingga mohon maaf bagi para pengguna jasa kalau kita harus melakukannya ini. Oke. Ini jadi syarat untuk naik kelas juga ya, Pak ya? Iya Pak. Iya, dan alhamdulillah beberapa bandara kita kalau di ranking di luar negeri rankingnya sudah di atas semua. Dan tahun ini Balikpapan menjadi ranking 1 di kelasnya. Bandara Sepinggan, alhamdulillah. Balikpapan sering angkat piala ya, Pak? Iya. Di airport very clean ya, sangat-sangat bersih dan memang rapi bisa. Iya. Dan sekali lagi teknologi yang membantu itu. Jadi kita menggunakan pekerjaan manual kita rubah menggunakan teknologi semua di Balikpapan dan itu bisa meningkatkan kinerja kita sampai di atas 20%. Oke. Ada satu lagi kayaknya nih, Pak. Nah, ini yang teknologinya ya, Pak. Baik, ya ini adalah gambaran kami membuat sebuah map apa sih yang paling ideal diimplementasikan untuk teknologi khusus pengamanan bandar udara. Sehingga dulu saya diskusi dengan Mas Agung dan dibuatkanlah ini animasi ini ya, terima kasih. Dan ini sesuai dengan konsep kami, Mas. Jadi di mana pengawasan penumpang itu sudah dilakukan sejak dia masuk ke pintu tol pada saat masuk bandara. Karena apa? Karena ketika ada ancaman sudah di pinggir terminal sudah terlambat kita. Tentu akan banyak membawa dampaknya ya. Ya, dampaknya korbannya tentu akan menjadi semakin banyak. Tapi kalau kita bisa antisipasi dari luar, maka kita pastikan orang yang bergerak di dalam sudah clear and clean sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjamin. Di sini ada yang menarik bahwa
Nah, ini ada teknologi virtual parking zone, atau kita parkirnya nggak usah ditunggu orang deh gitu. Pertama ditunggu orang nggak apa-apa, tapi di situ ada timer tersendiri sehingga pengguna jasa sudah paham. Di situ maksimal dia berapa menit gitu. Ketika timernya ini sudah menunjukkan angka 0, maka nanti akan ada alarm. Tut, tut, tut. Nah, mungkin bulan-bulan pertama masih ada petugas saya yang mengingatkan gitu. Tapi lama-kelamaan kan nanti bisa merubah masyarakat paham bahwa oh di bandara tidak boleh berhenti terlalu lama di pinggir terminal. Itu salah satu konsep teknologi bisa memaksa budaya menjadi lebih baik. Ya. Ini yang saya ceritakan bahwa pemeriksaan kita semua di balik tembok, di balik layar. Nah, jadi penumpang sendiri tidak merasa dia diawasi. Padahal dari titik dia masuk sampai dia terangkut pesawat itu 100% sudah tercover atau terawasi oleh seluruh fasilitas yang kita siapkan di bandara udara. Memang di bandara belum bisa memenuhi angka ideal sih, karena ada kendala kita yaitu perubahan desain bandara karena memang load capacity kita yang kurang di tahun sebelum pandemik ya. Karena pertumbuhan penumpang atau bisnis udara ini luar biasa loncatnya, di luar perkiraan kita. Selalu miss dengan master plan, selalu miss. Karena pergerakan penumpang ini sangat pesat, terutama di deretan Asia Pasifik. Ini perkembangannya sangat luar biasa. Oke, Pak Agung, mungkin itu aja. Oke. Tidak panjang lebar. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Pak, ada yang saya mulai dulu deh. Kan tadi ada di beberapa bandara ada AOCC ya, atau mungkin teman-teman yang mengendalikan dalam bentuk mungkin ya kita boleh sebut comment center. Nah itu kemudian datanya ditarik ke pusatkah Pak, atau memang dioperasionalkan di masing-masing bandar udara? Tadi ada 15 bandar udara kalau nggak salah Pak. Untuk sementara, kalau konsepnya iya, konsep master plan-nya semua di pusat. Jadi semua display ada di pusat sebagai dashboard. Jadi dari kantor pusat bisa memonitor kondisi bandara mana yang sedang crowded dan mana yang kecukupan, mana tidak. Apabila kantor pusat bisa memberikan asistensi dan pengawasan, ya lebih bagus. Tapi memang mewujudkannya itu yang agak berat. Mewujudkannya agak berat kami akui, karena kondisi sekarang pun itu belum 100% AOCC sesuai dengan skema yang kita inginkan. Banyak hal yang membuat, karena di situ ada berbagai entity berada di dalam satu ruangan. Berbagai instansi ada di dalam satu ruangan. Ini tentu sangat membutuhkan effort yang tersendiri ini. Kayak dari imigrasi punya kepentingan, custom ada kepentingan lain dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya inti dari pembuatan AOCC ini adalah terciptanya ACDM namanya, atau Airport Collaboration Decision Making. Sehingga di dalam AOCC inilah seluruh lintas instansi itu kalau ada masalah pecah di situ harusnya, karena sudah berada di dalam satu ruangan. Contoh, imigrasi butuh tambahan counter karena dalam waktu tertentu penumpangnya membludak supaya nggak antri panjang, sehingga butuh nambah. Nah, kalau ada kami di situ dan segera dilaporkan, kan kita segera bisa memenuhi gitu kan. Nah, ada juga yang pada saat penumpang tiba-tiba malam jam 2 ada pesawat landing gitu, tidak terinformasikan kepada teman-teman imigrasi, sehingga counternya waktu itu kosong. Nah kan repot. Iya nggak? Iya. Tapi kalau umpama informasi itu sudah diterima oleh teman-teman imigrasi gitu, nggak miss ya, karena real time sehingga tidak miss, maka imigrasi pun akan siap. Wah, ini saya akan menyiapkan sekian counter karena melayani sekian penumpang gitu kan. Sama juga dengan proses keberangkatan juga begitu. Jadi kalau jumlah SDM dari 15 itu kan pasti ada shift pagi, siang, sore, malam, atau mungkin beberapa shift. Ya. Total berapa, Pak? Waduh. Banyak deh. Banyak ya. 10 ribuan, Pak? Sekitar mendekati.
Ya, Oke. mendekati 10.000. Ini Jadi, kalau teman-teman mau jadi standar teman-teman yang AFSEC itu harus sekolah dulu kah atau ya. Jadi untuk aviation security-nya ya, untuk Iya. asetnya saja itu saya kira operasional tadi. Kalau untuk Iya. aviation security-nya kira-kira 6.000-an lah kita. 6.000-an sekarang ya posisinya. Ya. Untuk menjadi aviation security itu memang ada sekolah khusus, Mas Agung. Jadi ada beberapa tingkatan. Kalau di Angkasa Pura I nih ya, kita itu ada pekerja dalam kontrak atau pekerja outsource. Ini kita titipkan kepada anak perusahaan kita namanya Angkasa Pura Sport. Nah, kalau dia mau bekerja sebagai outsource, itu persyaratannya hanya SMA cukup. Tapi dengan sekolah khusus, yaitu sekolah mengambil lisensi basic AFSEC atau junior AFSEC setelah itu. Kemudian kalau ingin menjadi yang pegawai BUMN, pegawai Angkasa Pura I, itu saya sudah mempersyaratkan bahwa minimal S1. Tapi rupanya ditawar sama teman-teman human capital. Kamu gila, udah D3 saja ya, sudah akhirnya D3. Dan saya mengkhususkan jurusannya. Yaitu jurusan legal hukum, ekonomi, manajemen, kemudian teknik informatika dan teknik mesin. Oke. Karena ada kaitannya dengan peralatan dan lain sebagainya. Oke. Kalau dalam menentukan peralatan itu standarnya apa, Pak? Ataukah memang dari ICAO itu ada standarnya, terus kemudian ini diadakan, atau Bapak mungkin studi banding dulu atau pripun? Iya, ini jadi untuk tambal sulam ini kalau di Indonesia ini. Jadi kita menggunakan alat existing atau alat yang sudah ada gitu ya. Kemudian kita melakukan komparasi atau benchmark ke best practice di bandara-bandara internasional di lain negara gitu. Dan sekarang saya ingin lebih tinggi, yaitu kenapa enggak kita yang melakukan riset sendiri gitu. Sehingga nanti suatu ketika saya itu bermimpi adalah peralatan yang diciptakan oleh Indonesia gitu. Karena semenjak saya kerja itu, ya Allah, kita itu jadi user terus loh. Dan ya, saya support bagian yang ini, Pak. Woi, siap Mas Ono. Mohon maaf saya ngasih semangat para muda ini loh. Ya kan? Iya benar, setuju banget. Iya, masa kita jadi pengguna terus, jadi customer terus gitu. Ya mohon maaf teman-teman teknik kadang-kadang dalam merencanakan sesuatu itu kamu butuh alat apa? Ayo saya yang beli karena saya kan user ada unit ST-nya gitu Pak Ono ya. Jadi saya dipaksa untuk gunakan yang ini aja gitu karena nanti kalau kita beli itu kamu saya ajak ke pabriknya gitu, pabriknya di Colorado mungkin gitu ya. Ya karena itulah akhirnya saya terus sering keluar negeri ya. Mohon maaf Pak Ono ya, agak memanfaatkan tapi akhirnya karena saya kalau nggak pakai alat itu nggak bisa, nggak ada opsinya di Indonesia gitu. Makanya saya lebih menjurus kepada penelitian sebenarnya, penelitian yang diperlukan. Contoh kecil seperti alat anti parking tadi yang saya ada konsepkan, ini belum ada loh ini challenge nih bagi Om Agung dan teman-temannya. Alat anti parking itu belum ada di dunia dan ini bagaimana kalau kita bisa mengadakan itu? Kan itu virtual parking atau anti parking virtual parking, Pak? Beda ya? Ya, virtual parking itu untuk mendeteksi zonanya. Sementara alat yang kita siapkan ini kita sebut anti parking lah. Jadi, ya, jadi kita taruh timer di situ gitu, Pak Ono. 1 menit maksimal, ya udah kita kasih timer. Begitu dia zero nunjuk angkanya, maka ada alarm. Nanti kan lama-lama orang malu itu. Loh, kenapa kok ada alarm? Loh, kamu berhenti di situ lama-lama, nggak boleh berhenti di situ lama, kan malu lama-lama. Nah, ketika didorong malu kan lama-lama dia bisa nggak parkir di situ lagi suatu ketika kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang bisa mendorong dan harusnya kan simpel ya gitu ya. Iya. Nah, ini di Indonesia belum ada nih, di dunia belum ada. Ayo. Senang saya bagian yang ini. Challenge. Malah ada agak ide gila nih Pak Ono, saya pernah. Yang alat di Bali itu atau yang apa namanya? Bukan yang ATRS itu atau Automatic Tray Return System itu kita beli langsung dari Amerika Pak dan itu nilainya mungkin 38 atau 39 miliar kalau nggak salah. Tapi ketika saya diskusi dengan orang Indonesia yang membuat sistem
sistem conveyor di salah satu pabrik minuman di Indonesia, itu orang Indonesia asli loh. Ketika saya suruh ngelihat teknologinya, dia bilang kalau bikin kayak begini saya bisa Pak. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak kita bikin aja gitu. Iya. Nah ini yang penelitian seperti ini yang nanti ke depan akan saya dorong Pak Ono, supaya lahirlah suatu ketika alat dari Indonesia sebagai sumbangan gitu kan. Itu Mas Agung. Pak Agung itu harus nempel ke Pak Doni itu. Ya. Lanjut Pak Ono, kalau ada pertanyaan silakan. Loh, enggak sih. Ya udah. Oke. Pak Doni punten. Tadi kan Pak Doni juga ada ini ya, training cyber security segala macam. Oh iya, betul. Boleh tahu itu yang kenapa sampai butuh cyber security di bandara itu? Gini Pak, saya itu juga pertama itu nggak nyangka, karena saya ini kan orang-orang yang telat teknologi ya Pak Ono ya. Jadi saya cerita nih, suatu ketika Bandara Balikpapan yang sekarang sudah menjadi bagus itu, saya ganti teknologi pemeriksaannya menggunakan whole baggage screening system. Artinya pemeriksaan bagasi itu tidak diawaki oleh orang, Pak, tapi menggunakan automatic system. Nah, suatu ketika automatic systemnya ini, kalau logikanya adalah penyaringnya dol, sehingga barang yang terlarang pun bisa lewat. Saya komplain dong sama pabrikannya. Kemudian pabrikan memberikan janji kepada saya, saya perbaiki, saya akan ke sana. Saya akan ganti algoritmanya ya. Algoritma untuk membuat pendeteksian ini lebih valid gitu. Akhirnya saya tungguin dia, tapi di dalam kepala saya ketika saya ke Balikpapan bersama teknisi itu kan, seorang teknisi pasti bawa tas isinya obeng, gunting gitu kan Pak ya, tang gitu ya. Loh iya dong, di kepala saya kan begitu. Gitu. Iya benar. Ternyata dia bawa laptop aja Mas Ono. Jadi dia sambil bawa laptop, minta sama saya password WiFi, saya kasih, kemudian sambil ngobrol sama saya, di samping X-ray-nya dia bongkar-bongkar laptop, terus bilang sama saya, sudah, sambil nutup. Udah gitu doang? Iya. Ternyata Pak, laptopnya dia bisa intervensi ke dalam sistemnya X-ray tanpa kabel, Pak. Wah. Nah, dari sini saya langsung, loh. Untung kamu orang baik-baik. Kalau kamu orang nggak baik, gimana ini kan gitu. Itu menjadi threat bagi saya. Untung dia teknisi gitu. Bagaimana kalau orang lain yang melakukan itu? Kemudian, bagaimana kalau Ono yang kayak gitu kan kacau. Janganlah Mas Ono. Kalau Pak Ono kan udah legend. Waduh, saya salah ini. Kenapa saya bongkar di sini ya? Bantuin saya menjadi kipernya. Nah, ini kan akhirnya saya berpikir, berarti ancaman cyber ini sudah harus menjadi perhatian saya yang utama. Nah, saya sudah menginventarisir sebenarnya peralatan-peralatan apa saja yang kita menggunakan teknologi IP address. Karena kan yang paling mudah untuk di-interrupt adalah yang IP address. Yeah. Nah, ternyata CCTV kita semua IP address, Pak. Oh iya itu. Dan terjadi ketika kita mengawasi salah satu bandara kita, posko Lebaran gitu kan, kita ngambil semua gambar untuk di display di kantor pusat gitu, Pak Ono. Yeah. Tapi tiba-tiba gambarnya itu bisa ada tulisan, "This man is terrorist." Kita padahal nggak tahu siapa yang nulis gitu. Loh. Iya Pak, serius. Ya gitu ya. Nah, berarti dia backdoor-nya lewat mana, kan pinter-pinteran dia. Akhirnya saya cut, Pak. Akhirnya saya diskusi dengan teman-teman dari IT. Akhirnya mereka membantu kita membackup-nya melalui LAN, Pak, akhirnya. Supaya interrupt-nya agak sedikit tipis. Sehingga jalur datanya kita menggunakan LAN semua. Nah, defense-nya kita perkuat yang di defense-nya LAN, Pak. Ya ini alhamdulillah setelah diganti seperti itu sudah nggak begitu banyak. Wah. Itu pengalaman saya. Nah, dari sinilah maka kita terus akhirnya kan, karena orang pengamanan ini kan nggak boleh dekat sama kiai nih Pak Ono nih. Kalau kiai kan harus gitu. Kiai itu harus husnudon. Kalau kami ini harus suudon, Pak, gitu. Iya. Betul. Saya itu dididik untuk suudon sama orang. Artinya kita harus ini komandan security.
Kalau saya baik-baik, saya sudah kalah duluan sama mereka gitu. Jadi kalau bisa sebelum mereka menyerang, saya berpikir bagaimana mereka berpikir dulu gitu kan. Nah, akhirnya disitulah saya terus muncul bahwa waduh, kalau nanti ada orang-orang aneh-aneh, kan orang jenis itu kan biasanya aneh, Pak Ono ya. Orang aneh-aneh ini terus kemudian ngusilin bandara gitu. Ya, listrik. Lampu saja, nggak usah listrik. Lampu. Tiba-tiba di shutdown dari luar. Gimana mati kita? Operasional kita bisa... Iya kan? Nah, ini akhirnya kita sudah harus mendorong kepada cyber security threat yang harus kita perhatikan. Dan ini kebetulan dari International Civil Aviation sendiri, International Civil Aviation Organization juga kebetulan juga sudah sejalan lah dengan yang dipersyaratkan oleh ICAO, organisasi kami gitu Pak. Dan kami sudah gandeng BSSN loh Pak untuk menyusun itu. Iya dan pertanyaannya anak BSSN ngerti nggak Pak? Ikutan ngajar Ono. Aduh, paham loh. Dan ini menjadi apa ya? Oh ini ada sesuatu yang baru. Jadi mereka sangat support sama kita dan kita kebetulan sudah menyewa beberapa. Jadi beberapa apa namanya logika kita coba masukkan Pak. Dan yang paling kuat untuk cyber protection ini kan bank ini Pak Ono. Oh, ya kan? Kalau bank ini kan sangat kuat nih. Kalau nggak kuat habis dia. Nah, makanya dari bank ini, dari PricewaterhouseCoopers waktu itu juga pengamanan cyber security di tempat kita. Dan kebetulan teman-teman dari BSSN juga setuju dengan, ya bukan setuju ya, meniru, Pak. Mohon maaf. Kalau mau ngomong meniru nggak enak jadinya. Kebetulan beliau seide Pak dengan kami. Dan ya sangat membantu lah, terutama pejabat-pejabat barunya Pak Agung di BSSN itu sangat welcome untuk diskusi dengan kita. Dihadapi juga sama gitu. Ternyata memang paling banyak hacker-hacker itu tumbuh dari Indonesia ternyata Pak Ono ya. Pinter-pinter kalau orang Indonesia. Kreatif. Oh, boleh tahu juga nih Pak. Ini kan kalau di dunia kita, dunia akademis ya. Ya. Bentar nanti speakernya saya kecilin dulu. Di dunia akademis itu yang sebagian dari teknologi yang Bapak pakai biasanya kita sebutnya Internet of Things. Jadi ada sensor segala macam. Nah, pertanyaan saya bukan itunya sih sebenarnya. Lebih ke arah kalau mau kita bisa analisa paling enak kalau disimpan datanya. Jadi data hasil sensor yang tadi ya, misalnya itu kita simpan. Boleh tahu nyimpannya berapa lama sekarang kondisinya? Kita kan sekarang agak aman karena pakai cloud, jadi lebih banyak. Kita sudah sewa cloud. Sekarang kan pakai cloud. Iya. Cuman sekarang aman nggak cloud? Antara aman dan ngeri loh. Bapak jangan komplain saya. Ini berlangganan kok. Bukan cloud gratisan. Enggak lah. Maksudnya gini. Oh, oke. Disimpan di cloud. Ya. Memang betul yang disampaikan Pak Ono. Jadi era sekarang ini kan sebenarnya yang paling penting adalah data. Bagaimana kita mengolah data, dan itu sebenarnya kita jadikan bahan untuk, mohon maaf, mencari pendapatan juga menggunakan data. Jadi kita bisa tahu nih, memperkirakan nih kesenangannya orang bule Australia itu apa belanjanya, ya kan? Bule pinter ini. Enggak. Jadi, ketika kita diskusi dengan teman-teman marketing begitu gitu, dan mereka banyak yang, Mas sekalian dong aku juga bisa minta data dari security gitu untuk membuat analisa bagaimana meningkatkan pendapatan. Oh, very good. Saya juga welcome sama mereka. Ya, saya senangnya sih sambil ngeliat-ngeliat kan, sambil ngeliat orang Prancis, ngeliat orang Inggris. Yeah. Masih perlu ngelihat gitu. Oh siap. Tapi ini teknologi yang terlibat banyak banget loh ini Pak Agung. Ini banyak banget Pak, banyak banget. Keren banget ini. Aku nggak nyangka serumit ini sebenarnya tadinya. Rumit Pak. Dahsyat.
Saya nggak kebayang kalau yang itu kan areanya kan yang dilihat kan banyak ya Pak ya. Jadi ada yang di luar, ada yang mungkin sedikit agak ke dalam juga ada. Tapi yang bagian mungkin lintasan yang ada di luaran sana kan juga termasuk termonitoring ya Pak. Nah kalau tiba-tiba ada orang gila masuk terus kemudian lari-lari di sana Pak, nggak repot? Ya kan kita siapkan kalau di bahasa sepak bolanya itu counter attack. Ya. Oh iya. Counter attack-nya seperti apa? Jadi memang modelnya sekarang saya juga mengarah kepada saya mengumpulkan data kemudian menganalisa data. Kemudian saya membuat langkah antisipasi apa yang diperlukan. Karena kalau saya hanya mengandalkan kalau dulu kan SOP segalanya ya, standar operating procedure segalanya. Terlambat Pak ternyata sekarang. Dan itu saya rasakan Pak Ono. Ini saya benar-benar merasakan oh ternyata saya sudah tua. Artinya eranya berubah, Pak Ono, sorry. Benar loh, ketika SOP ini saya sandingkan, itu kita terlambat ini, langkah antisipasinya terlambat. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, saya memaksa seluruh jajaran saya untuk, ayo kita coba kumpulkan data, analisa data, kemudian bikin forecast, bikin antisipasi dari forecast yang kita dapatkan. Itu, Pak. Nah, itu bisa jadi riset keren-kerenan nih sebenarnya. Enggak, kita soalnya kan kita eksperimen kayak machine learning, deep learning, data science, artificial intelligence. Ini kita butuh banget topik sih sebenarnya. Jadi kalau ada data dummy, bukan data benernya ya, Pak. Kalau data benernya bahaya, Pak. Data dummy. Data dummy aja, kita bisa butuh itu buat jujur sih buat riset, buat publikasi sih Pak, jurnal, buat biar Pak Agung bisa jadi profesor Pak. Gitu, saya welcome loh. Saya welcome Pak. Jadi materi tugas akhir segala macam kita butuh banget itu data-data dummy itu. Gitu. Setuju itu, saya setuju. Iya, jadi kalau bisa diakses. Siap riset bareng deh. Iya benar. Paling riset yang paling blow on emang kalau itu kan kita cuma modal komputer doang ya. Jadi kita belum develop hardware. Kalau itu kan cuma modal, jadi mudah-mudahan masih kecil lah modalnya. Tapi manfaatnya gede banget gitu. Aku lagi pengen tahu juga ini masalah ini ya. Kan serangan bukan manusia doang ya. Bisa juga robot segala macam ya. Jadi misalnya drone atau sesuatu yang dibawa sama passenger tapi dalamnya elektronik, kelihatannya kayak elektronik biasa tapi sesuatu gitu. Nah itu deteksi yang makhluk-makhluk ajaib itu ada juga berarti ya atau gimana? Kita pernah mempertimbangkan membuat yang namanya sistem anti drone. Gitu. Jadi sistem anti drone kita siapkan, tapi ternyata setelah kita siapkan pengguna drone-nya nggak begitu seramai di luar negeri, Pak. Di Indonesia ini belum banyak. Enggak, aku mikirnya bukan drone-drone yang terbang sih. Maksudnya saya robot lebih karena robot ya. Jadi robot atau sensor yang dibawa sama passenger. Jadi passenger mungkin bisa bawa alat, tapi alatnya nggak terbang kayak drone ya. Ada dia. Jadi dia bisa nyelipin sesuatu apa, nggak tahu. Belum tahu, saya belum kebayang sih teknik serangannya. Wah, Pak Ono ngasih PR saya nih. PR yang ada di kepala saya ada lagi nih, Pak. Aduh, jangan semua dong. Nggak, PR-nya gini, sederhana banget Pak, mikirnya gini Pak. Ya. Itu kan tadi Bapak kan ngasih lihat ini, airport yang ada ya. Ada berapa belas airport lah? 15 airport. Saya lihat di Papua kalau nggak salah ada 2 tuh. Satu Sentani, satu Biak kalau nggak salah ya. Trangkasipo, betul. Padahal saya jujur nih, saya dulu cita-cita pengen jadi pilot. Dulunya. Tapi saya nggak kesampaian. Jadi saya sekarang terbangnya pakai flight simulator. Terbang tetap flight simulator. Dan saya terbang pakai pesawat-pesawat kecil kayak Cessna segala macam. Dan saya terbang ke Papua segala macam dan saya tahu banyak airport di sana. Nah, ini kan airport ini bukan di bawah Angkasa Pura I berarti. Betul. Nah, terus jadi mereka bisa nyelipin sesuatu dari airport yang non Angkasa Pura I masuk Angkasa Pura I. Nah, itu gimana itu, Pak? Terjadi sih, Pak Ono. Tapi kita punya langkah antisipasi. Jadi pemerintah ini memaklumi bahwa airport itu kan mereka perlukan gitu. Karena di Papua kalau tidak menggunakan udara susah kan gitu. Susah. Akhirnya
mereka membuat sebuah keputusan menteri bahwa seluruh penumpang yang transit, kan mereka transit kalau masuk ke bandara saya. Betul. Ya, seluruh penumpang transit harus turun. Kemudian barangnya harus diperiksa ulang. Itu setidaknya lolos dari bandara kecil di tempat saya diharapkan terdeteksi itu. Oh. Jadi semua transit harus rescreen istilahnya atau diperiksa ulang. Cuman kalau dari sisi ATC-nya sendiri itu yang ngontrol tetap Angkasa Pura I. Enggak, kita sudah ada ini dulu badan Airnav-nya itu. Airnav ya. Dulu anggota kita dia Pak. Airnav sama Angkasa Pura I lain ya? Beda, Pak. Pak. Sejak tahun 2013 mereka terpisah atau dipisahkan oleh pemerintah. Oh. Jadi mereka Perum LPPNPI ya. Cuman mereka ngatur traffic pesawat udara dia ngatur semua kan? Nggak perlu dari semua. Airport mana aja diatur semua sama dia. Betul. Oh, jadi satu naungan gitu. Ya. Bedanya kalau LPPNPI ya jalur udaranya dia bayar, Pak. Iya dong, ada biaya nuntun. Oh, kalau dari airport kecil itu bisa tanpa airnav? Nggak bisa. Apa Pak. Harus pakai airnav? Harus, Pak. Tetap harus kan? Harus. Ya, karena sebelum mereka berangkat kan tetap prosedur harus jalan. Harus ada masukin approval, itu kan? Ya, betul. Iya. Semuanya. Sudah kita batasi. Ini ada Bu Nuryani mau tanya ya. Oh, monggo. Mbak Ding. Itu soundnya masih belum. Ya. Ya, jadi pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kepada Pak Doni Subardono, kemarin Sobat KJR kemarin sempat datang ke ex Bandara Salaparang memberikan training kepada teman-teman AFSEC yang ada di Bandara Internasional Lombok. Kemarin saya juga sempat hadir. Saya bukan AFSEC tapi mahasiswa. Jadi kemarin itu ada seorang AFSEC yang bertanya tentang bagaimana kesiapan Angkasa Pura dalam menghadapi MotoGP tahun 2021 ini. Nah, kata Bapak itu kemarin utamanya yang harus diutamakan itu, oh ya kemarin yang nanya itu kalau nggak salah ingat namanya Mbak Nining. Nah, Pak Doni itu sempat ngomong bahwa yang paling penting itu adalah bahasa Inggrisnya. Nah, terus sekarang ternyata yang dibahas ini mengenai tema teknologi. Nah, ya, jadi kan sekarang teknologi, Pak. Jadi kalau saya mau nanyanya nih, gimana sih kesiapannya di Bandara Internasional Lombok dalam menghadapi MotoGP tahun 2021 ini kan, apalagi kan kalau MotoGP itu pasti dari seluruh dunia mungkin bakalan hadir kan, Pak. Tentunya teknologi itu juga pasti bakalan dibutuhkan, apalagi dalam segi keamanan. Jangan sampai ternyata dari orang luar ada yang teroris kan, gimana gitu. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua nih, Pak. Ini kan kalau teknologi mungkin kalau buat kaum muda itu agak ya lumayan tidak menggampangkan, saya mesti kayak mereka lebih gampang ini. Tapi kan nyatanya di Angkasa Pura I bukan cuma kaum muda, tapi maksudnya masih banyak orang-orang apalagi kayak AFSEC yang mungkin udah tua. Nah, otomatis kan mereka butuh pelatih. Maaf ya Pak yang merasa tua. Jadi ini kayak berarti feeling saya benar. Jadi maksudnya gimana persiapan Angkasa Pura ini buat mungkin senior-senior yang sudah lebih tua nih kan otomatis semuanya harus sama kan, kalau misalnya mau main teknologi semua harus bisa. Mungkin ada diklat atau apa gitu Pak. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Mbak Nuryani. Menarik Pak. Jadi persiapan terkait dengan perhelatan MotoGP dengan mungkin transformasi digital yang kaitannya sama SDM ya. Jadi karena tidak merata, ada yang mungkin senior kali ya. Monggo Pak Doni. Jadi untuk Bandar Udara Sultan Zainuddin Abdul Majid, mohon maaf, itu sudah kita persiapkan untuk perhelatan MotoGP. Buktinya adalah seluruh bandara kita pembangunannya itu dihentikan karena pandemik ini, tapi untuk Lombok tetap jalan. Lombok tetap jalan karena mereka dapat prioritas.
tentu ini tujuannya juga untuk meningkatkan teknologi yang ada di Bandara Lombok. Ada beberapa alat yang sudah disiapkan. Malah justru CCTV-nya baru kemarin ya, baru datang dan baru selesai dilakukan reposisi untuk sesuai dengan teknologi yang dipersiapkan di bandara lain. Tapi memang kondisi ideal itu agak sulit untuk diwujudkan, ya, karena event MotoGP ini kan cuma eventual, cuma sekali gitu, terus habis itu nggak ada lagi gitu. Nanti kalau kita investasi jor-joran cuma dipakai sekali, gimana kan nggak ini juga nggak apa namanya nggak worth it juga ya. Nggak worth it ya, bahasanya Pak Agung itu nggak worth it. Kemudian untuk anggota yang di Lombok gimana nih yang tua-tua? Yang tua-tua gini, kalau orang seperti saya ini di Jakarta ini kayak main catur nih. Saya melihat anak-anak saya di sana, nggak semuanya tua kok di Lombok. Ya ada lah yang usianya lebih. Apa ya bahasa halusnya? Sudah senior, Pak. Sudah senior ya. Jadi yang udah senior itu kalau istilah saya adalah put the man in the right place. Ya. Jangan bilang yang kita butuhkan anak-anak muda saja. Oh enggak, kita juga butuh orang tua loh. Kenapa? Karena pada saat kita berbicara atau berinteraksi dengan penumpang, kalau yang muda yang menangani mungkin muda kan emosional. Sehingga nanti muncul lagi tuh komplain, wah security-nya nggak sopan, bahasanya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tua diharapkan pasti lebih bijak. Sehingga dialah nanti yang bagian untuk menjelaskan, memberikan ini dan lain sebagainya. Nah, kemarin kenapa saya ngomong di Heathrow, jangan security, cleaning service-nya aja bahasa Inggris di sana, coba bayangin. Heathrow dilawan, Pak. Jadi memang show must go on istilahnya ya. Jadi perkembangan atau updating dari teknologi ini tetap harus berjalan dan harus kita beberapa yang tidak bisa mengikuti karena faktor usia atau faktor kondisi, kita akan melakukan reposisi. Dia akan ditempatkan di mana yang cocok untuk mereka ya. Mungkin tidak di bagian teknologinya, dia akan di bagian langsung touch in passengers-nya mungkin dalam service mungkin jadi lebih baik. Mas Agung, cukup ya? Menarik ini. Mungkin boleh ini kali Pak ya. Kita lakukan kali ya bersama teman-teman Pak Gildas gitu ya. Jadi itu yang saya rindukan. Jadi pentest ini saya tunggu loh. Kalau bisa ayo, karena dengan pentest ini baru kita tahu kelemahan kita. Betul. Supaya kita tidak over PD terus, yakin dengan teknologi kita gitu. Ya. Tapi ketika pentest ini dilakukan dan ternyata masih bisa jebol, kan kita bisa update. Kita bisa meningkatkan teknologi ini menjadi lebih baik lagi. Iya. Ya. Ada 4 unsur sih, Pak. Orang lain Jadi ada 4 unsur yang biasanya kita evaluasi. PPTP, people, proses, teknologi, sama fisik. Fisik tuh maksudnya peralatan fisiknya ya. Apakah bisa dipegang sama orang lain, bagaimana orang bisa masuk sembarangan. Jadi ada 4 itu sih Pak. Kebanyakan kita mikirnya teknologi. Padahal kalau mau jujur sih Pak, kalau jujur sebetulnya teknologi faktornya cuma 20-30%. Kebanyakan faktor yang paling parah itu manusia Pak. Setuju. Yang parahnya manusia malahan. Setuju. Gitu. Ini cerita dikit aja Pak ya. Saya kan sering diminta sama teman-teman di bank ya, Bank Indonesia, ada BRI segala macam. Ono, tolong ini dong kasih workshop buat pegawai. Ini pegawai ngomongnya bukan banknya ya, pegawainya. Karena sekarang pada work from home, jadi kerja dari rumah. Jadi selama ini kan bank itu bikin pertahanannya buat kalau mereka kerja di bank. Pada saat mereka kerja di rumah, pusing nih pertahanan, orang-orang IT bingung bikin pertahanannya. Akhirnya bikin workshop buat orang-orang ini. Dan isunya beda banget Pak ternyata akhirnya.
Contoh paling sederhana gini ya. Ini orang bawa laptop pulang ke rumah. Nah, kadang-kadang kalau orang kan anaknya pengen main game, pinjem laptop bapaknya yang buat kerja. Padahal itu ada data-data penting itu. Pas main game, virus masuk, Trojan masuk, datanya keambil keluar. Kacau itu. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Jadi biasanya kalau kita ngevaluasi, jujur jebolnya di manusia sih banyak. Sama di proses akhirnya. Behavior ya, Pak Ono ya? Iya, lebih ke arah itu akhirnya. Jadi hati-hati aja, kalau Pak. Di bandara nih, Pak Ono manusia, nih, Pak. yang mau saya saya infokan ke Pak Ono, tapi sekarang mudah-mudahan udah enggak ya. Dulu yang saya temukan pertama nih. Jadi kita punya server, itu tempatnya di dalam, yang penting AC-nya dingin gitu ya, tempat server ya. Oh, AC-nya dingin lah. Nah, tapi nggak ditutup, Pak Ono. Gitu kan? Nggak dikunci, kalau Pak Ono pasti ketawa. Itu dulu anak buah saya nggak ada yang ketawa loh Pak Ono, saya gituin. Serius? Serius. Ini kan waktu pertama saya membuat cybercrime menjadi sebuah bahan, itu salah satu yang saya perhatikan adalah itu. Jadi setiap server di tempat saya itu pokoknya yang penting dingin. Malah kadang-kadang banyak orang masuk ke situ karena nyari adem. Gitu. Terus saya bilang, ya Allah, kamu tahu nggak kalau ada yang usil gitu, kabelnya dipotong gitu, terus seluruh sistem lighting di airport kacau ini. Terus gimana? Ya nggak ngerti itu. Wah, Bapak terlalu dibilang terlalu seujon. Padahal saya wajib seujon. Bener itu, bener. Kalau yang kejadian sih Pak, kejadian bukan di BSSN ya, di Kemhan nih Pak. Nyebut nggak boleh, harusnya nggak boleh nyebut ini saya. Ya sebuah institusi gitu Pak ya. Ya sebuah institusi, tadi dicoret itu tadi ya. Jadi biasa, anak-anak kan pasang sensor ya Pak, pasang sensor. Udah disebar di sensor buat serangan cyber. Karena kita bisa bikin sensornya kita pasang, ceret. Cuman ini kan ada kompetisi antar vendor lah biasa Pak. Dipotong Pak kabelnya Pak. Aduh. Itu kan. Gitu Pak. Aduh. Sensornya aman, kabelnya dipotong. Ya seperti itulah. Jadi kesadaran memang betul sekali Pak Ono. Jadi kesadaran rekan-rekan bahwa ini merupakan ancaman atau sebuah bahaya itu belum dimiliki. Masih menggampangkan gitu. Enggak. Mungkin karena memang nggak pernah mimpi buruk mereka. Belum pernah kena. Iya, kalau udah kena baru mimpi buruk. Dan kenanya biasanya gini Pak, Ini kan saya banyak sekali orang yang komplain ke saya nih ya, Komplainnya sederhana Pak. Pak, WhatsApp orang tua saya dihack. Terus diambil alih. Nah, bisa diambil lagi nggak Pak? Nah, kayak gitu komplainnya. Terus kalau nggak Facebook keambil. Istri saya aja kena Pak. Kenanya itu temennya dia, WhatsApp-nya, Facebook-nya kehack. Udah gitu kirim email kirim message ke istri saya, pinjem uang dong buat sekolah anaknya. Saya transfer 2,5 juta. Jadi serangannya kayak gitu banget sih. Manusia banget serangannya. Penipuan tekniknya. Yo Pak Agung, silakan monggo Pak Agung. Nanti kita ngobrolnya jadi kacau kalau udah kayak gitu. Ya. Enggak menarik. Karena memang di bandar udara ini kan memang nanti banyak banget ya alatnya dan sebagainya. Sekarang itu kan kalau dilihat dari berita-berita hacking itu kan ada layer aplikasi di dalamnya situ. Misalnya ada CCTV, ada API-nya. Terus ada API-nya atau ada sistemnya yang diserang di situ sehingga datanya itu keambil semua. Bahkan sekelas Microsoft, SolarWinds dan sebagainya itu kan kena semua. Nah ini memang perlu sebuah pentest betulan ini. Jadi supaya karena kan mungkin Bapak sering mengadakan satu seminar atau mungkin pelatihan ya, mungkin pelatihan keamanan bandara dan sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, atau mungkin kita kasih Andrak atau apa itu Pak, suruh ngetes sendiri tuh Pak. Ya. Ada software Andrak itu. Ya, memang gini Mas Agung, kondisi yang ada adalah alat ini tidak terkonsep dari awal, artinya saling tumpang tindih. Mana yang datang duluan? Kalau yang kondisi ideal adalah
desain dari awal, backbone-nya dibuat, kemudian semua melalui jalur itu mungkin lebih safe ya. Tapi karena ini beli alatnya itu tambal sulam, itu yang sering menjadi berbahaya. Ini pernah terjadi di AOCC, padahal ini airport-nya termasuk baru loh, yaitu di Denpasar. Kita salah satu bandara saya itu pernah. Gara-garanya itu terlalu baik. Artinya kita airline minta jalur kita kasih, akhirnya jalur sistemnya airline ini terkena virus. Kemudian virus itu nyamber kepada sistem AOCC kita. Luar biasa itu, 2 jam down. Kita tidak bisa melakukan pelayanan dengan sistem. Sehingga semua harus dilayani manual. Dan itu terasa loh. Iya, 2 jam. Ngamuk orang. Mabok, antri. Biasanya iya, kebayang banget itu berapa menit, ini melayani penumpang satu pesawat aja 2-3 jam. Iya. Nah ini udah pernah terjadi gitu. Tapi ya sekali lagi ya itu, karena saking baiknya, saking percayanya. Jadi ketika dia mau plug sistem ke situ, harusnya kan dikawal tetap oleh officer kita gitu. Kamu plugnya lewat ini, portnya dapat yang ini. Kemudian pada saat melakukan juga dikawal, jangan dilepas gitu kan. Jadi harusnya ada SOP-nya harus kita bangun juga ya. Kita bangun SOP sama-sama nih. Sebelum plugin harus diaudit dulu nih yang ngeplug apa. Itu hal kecil tapi suka kita, ya karena itu husnudon. Husnudon. Tapi jujur Pak, ini cerita ya. Jadi kemarin kebetulan saya kenal sama Pak Hari waktu itu. Bidang 1 sih. Waktu itu dia masih di BSSN. Tugasnya adalah untuk vulnerability analysis. Oke. Kan dia dekat sama saya. Dia di Angkatan Udara sih. Dia dekat sama saya terus ngobrol lah kita. No, gue dapat bagian untuk vulnerability analysis untuk lembaga pemerintah. Kita hitung-hitungan Pak. Emang ada berapa yang mau dianalisa? 500-an nih. 500-an KL, Kementerian Lembaga 500 nih. Oke. Kalau misalnya ada 10 aplikasi di masing-masing Kementerian Lembaga, berarti kita harus mengevaluasi 5.000 aplikasi. Oke. Situ punya pasukan berapa? 15 orang. Mau kapan selesainya saya bilang. Oke. Kalau gitu kita bikin strategi. Gimana kalau kita pinterin itu orang-orang IT di KL-KL itu. Terus ini berhubungan sama tadi sarannya Pak Agung nih ke Pak Doni itu buat pakai Andrax buat anak buahnya segala macam. Jadi ini kita eksperimen ngasih training orang-orang Diskominfo Jawa Barat. Jadi ada Bandung, terus ada di level kabupaten diundang. Oke, kita kasih training. Terus saya datang nih. Coba keluarin laptopnya, kita instalasi Kali Linux, tujuannya untuk nyiapin buat pentest. Langsung semua diam aja bengong. Emang udah tahu Kali Linux? Belum tahu, Pak. Ya ilah, oke, belum tahu. Oke, saya terangin di Kali Linux. Coba kita install. Oke, kita install. Sebagian udah mulai bisa install. Coba jalanin. Caranya gimana, Pak? Ternyata nggak ada yang bisa, Pak. Jadi masalahnya fatal. Nggak segampang itu. Jadi Pak Agung ternyata nggak segampang itu. Karena kondisi SDM-nya nggak kuat buat nerima ilmu di level akademis yang tinggi tadi. Dihajar, pingsan. Ini Dinas Kominfo loh, Pak. Kominfo level provinsi sama kabupaten. Pingsan, Pak, langsung. Udah selesai itu. Waduh, saya stres, Pak. yang ngajar stres langsung. Jadi saya pengen idenya sih, kita pengen teman-teman bisa punya ilmu-ilmu kayak pentest seperti itu supaya bisa menjaga diri sendiri. Tidak tergantung sama kita kan. Ternyata pasti kasih ilmunya pada pingsan. Jadi ada masalah itu sih. Tapi nggak tahu kalau di Angkasa Pura. Mudah-mudahan anak IT-nya lumayan pinter lah. Lumayan lah. Kalau di Angkasa Pura kita IT-nya dipimpin oleh pro hire Pak, jadi kita memang nyari profesional di luar. Oh iya. Mudah-mudahan bisa kolaps tuh, bandara bisa kolaps kalau enggak. Gua tahu kolaps kalau enggak.
Mantap. Itu kebayang ya Pak, data dari CCTV, data dari sensor, data dari X-ray, data passenger. Banyak banget itu kalau dikolaborasi jadi sebuah data science, ngeri juga itu. Ngeri. Makanya aku pengen minta ini ya sih, dummy. Kalau kita bisa dapat dummy data, jangan data bener ya Pak. Soalnya nggak etis kalau data bener. Dummy data terus kita eksperimen nyoba. Bisa ngeluarin apa dari situ gitu. Boleh Pak. Bisa lihat pola, bisa klasifikasi, bisa apa keluar semua ntar. Boleh Pak Ono. Boleh, tapi saya kawal loh ya. Iya. Ya, siap. Siap. Jadi nanti cara nuntutnya gini, Pak. Pak Doni nuntutnya gini ke Pak Agung. Oke, ini data saya kasih, tapi tolong nanti keluar sekian paper jurnal. Gitu. Iya, siap. Supaya Pak Agung jadi profesor cepat. Gitu. Iya. Betul, Pak Ono, betul. Tapi autornya saya yang pertama gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. No problem. Soalnya saya sudah profesor mudah-mudahan saat ini, jadi nggak perlu autor yang pertama. Aduh, ya. Cukup menarik. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya, monggo loh ini. Ini cuma selamat sore Pak Doni saja nih, Pak Istiawan Hadi Suprapto nih, mbok tanya, ayo. Mumpung ini, saya dulu pernah kejadian Pak Ono. Waktu saya ketinggalan KTP. Waktu itu di Jogja, terus kemudian izin telepon beliau koordinasi, Pak ketinggalan KTP enggak ya? Ya tidak dalam waktu lama, 5 menit langsung dapat tuh. Luar biasa. Kalau aku di Jogja ketinggalan ini oleh-oleh, udah gitu tak diemin aja biar buat anak-anak asek. Makasih Pak Ono. Habis udah susah. Udahlah, bawanya juga repot saya bilang. Dikasih, tapi kalau oleh-oleh dikasih orang juga. Kalau untuk keamanan bagasi itu masih wilayahnya Pak Doni atau udah di luar ya? Ya. Kita sering kehilangan bagasi tuh. Jadi begini. Itu punya airline bukan ya? Iya, harusnya menurut aturan ordonasi itu adalah pengangkut, karena kan pada saat dia check in itu kan diserahkan kepada pihak airline. Ya kan? Ya. Tapi ini sempat seru nih waktu dibahas. Saya sempat sempat diwawancara juga tuh sama Metro karena waktu maraknya pendodosan bagasi itu. Ya harusnya memang kerjasama dengan itu tanggung jawab airline, tapi kita nggak boleh lah saling melemparkan ini tanggung jawab kamu, tanggung jawab ini enggak. Seharusnya kita bisa saling menutup gitu. Begitu banyak orang di sana, harusnya kita bisa saling menutup. Bagaimana celah-celah yang dimanfaatkan oleh kesempatan orang-orang yang jahat ini bisa tertutup. Nah, sebagian besar sih itu kita kategorikan menjadi internal threat gitu. Iya benar. Sudah kita kumpulkan sih banyak yang ya ujung-ujungnya lagi-lagi Pak gaji saya terlalu kecil sehingga harus mencari begini dan lain sebagainya. Pembenaran-pembenaran seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita upayakan bahwa jalur tas ketika dia diserahkan sampai dia naik ke dalam pesawat itu kita upayakan terrecord oleh CCTV. Jadi kita bisa pantau dia ada di mana. Masih ada juga Pak Ono ininya celahnya. Ketika sudah masuk ke dalam ini perutnya pesawat, siapa yang mau ngawasin gitu? Oh iya. Iya kan? Dalam perut pesawat. Iya Pak. Nah, ketika aku mikirnya kan itu udah nggak ada orang harusnya ya. Ya kan pada saat dia menaikkan kan ikut dia ke dalam perut pura-pura naikin, pura-pura menata di dalam kompartemen bagasinya, tapi dia eksekusi di situ. Walah. Nah makanya sekarang proses menaikkan ke dalam kompartemen itu dikawal oleh security airline sekarang, diawasi supaya tidak terjadi. Kayak gitu ya? Iya, aneh lah. Bangsa Indonesia. Oh, ternyata bukan di Indonesia saja Pak Ono yang membuat saya bangga. Thailand juga. Setidaknya ada teman lah. Iya. Bahkan kalau di luar negeri itu bahkan sepatu dulu suruh dilepas, semuanya suruh dilepas gitu ya, sampai semuanya serba secure lah sampai orang nggak percaya gitu. Nah itu kalau untuk yang tadi Pak yang di depan itu kan sudah mulai milah-milah tuh. Nah itu sudah ada algoritmanya tertentu dari si pabriknya ya Pak ya, atau berdasarkan
Sudah. Jadi ada tingkat yang membahayakan sampai di berapa itu algoritmnya ada 3 level juga. Jadi kita nanti bisa menggunakan algoritma yang pabrikan, kemudian yang UK atau EU standar, kemudian ada dengan yang paling kuat atau paling tinggi itu TSA standar atau standar Amerika itu. Sorry Pak, itu di alat-alat itu kita bisa nambahin algoritma lagi nggak atau gimana? Karena kita bikinnya aja nggak ngerti, gitu, bisanya make. Kalau kita mencoba riset harusnya bisa itu, Pak Ono. Kalau kita mencoba riset harusnya bisa. Enggak, ini cerita dikit aja. Ya. Jadi ada teman saya namanya Andri Johandri. Dia itu pernah modifikasi scannernya bandara sih. Jadi scannernya bandara itu dia rubah algoritma buat deteksi ininya jalan bisa. Jadi bisa, tapi ya harus orang gila. Orangnya agak gila nih, manusia satu emang agak gila tapi gitu. Jadi mungkin nyentrik Pak Ono ya. Kalau orang jenius kan nyentrik. Iya benar, emang benar sih Pak, benar asli itu benar. Cuman nggak tahu kalau saya kan udah orang normal kayak Pak Doni sekarang, jadi mungkin saya udah normal tapi tua Pak. Iya, Mbak Nuryani udah nggak suka sama saya. Mbak Nuryani mau tanya lagi tuh, silakan Mbak Nuryani. Silakan. Maaf Pak Ono. Ya Pak, jadi tadi sempat lupa ini yang masalah, kan tadi untuk di bandara itu ada yang namanya face detection ya, yang buat di depannya kayak mendeteksi muka. Ini tuh penasaran sih Pak, dia sejauh mana sih bisa mendeteksi orang itu sampai ke identitasnya itu seberapa mana gitu. Terus kan itu kalau misalnya kayak identitas, itu masuk ke privasi nggak sih Pak? Maksudnya itu kan udah masuk privasinya orang. Terus kalau misalnya ada nggak sih kasus yang kayak terkait kebocoran data di ya itu loh yang muka gara-gara muka itu Pak? Pak Ono maaf ya Pak. Iya. Masalah data privasi Pak lebih tepatnya. Enggak, deteksi mukanya benar juga nih. Ya itu face detection. Jadi ada beberapa alat di AP1 memang sudah menggunakan teknologi itu, ya, datanya tersimpan dengan baik. Ya tujuannya tadi itu kayaknya ketika ada insiden dan sebagainya, dilihat mukanya, dapat identitasnya, kemudian dilakukan ya selesai di situ gitu. Nah cuma yang lebih pertanyaannya terkait dengan data privasi itu gimana? Kayaknya di luar sana juga KTP dibuat aja. Monggo Pak, kalau ada ini silakan. Jadi kalau face itu sebenarnya bukan data pribadi ya. Yang diatur kayak di Indonesia ini kan data pribadi itu kayak KTP itu data pribadi ya. Kemudian kayak Pak Agung tadi cerita KTP-nya ketinggalan Pak Ono ya di Jogja. Itu sebenarnya Pak Agung gelagapan karena di dalam KTP masih bujangan, itu aja sebenarnya. Oh gitu, di dalam Pak. KTP masih. Oh alah. Saya nggak tahu di kota mana ada isinya yang mana. Dia takut itu nanti tersebar gitu karena di dalam KTP itu bujangan. Gitu. Kemudian kalau wajah itu sepertinya bukan data pribadi. Kemudian kita juga face detection ini tidak, algoritmnya bukan menyangkut data, tapi menyangkut pola. Dan algoritma ini akurasinya juga tidak bisa 100%. Tidak bisa. Kita hanya mendekati saja. Nah, sehebat apapun alat, sehebat apapun teknologi, tetap manusianya tadi yang paling penting. Nah, program kita atau sistem pengamanan kita memang didukung oleh teknologi yang benar-benar sudah up to date lah sekarang. Tapi tetap manusianya menjadi barrier terakhir di situ. Manusianya yang menjadi penentunya. Jadi ketika nanti ada face detection, tiba-tiba merah, alarm. Karena ternyata wajah itu sudah ada di dalam stop list kita sebutnya ya, atau daftar yang dihentikan gitu. Karena dia tersangkut teroris, tersangkut penipuan, dan lain sebagainya mungkin. Setelah kita panggil, ya nggak bisa dia langsung kita tangkap, langsung kita masukkan penjara, kan tidak. Tapi pasti kita akan lakukan pendekatan, kemudian kita konfirmasi lagi. Nah, langkah konfirmasi inilah yang sangat penting. Jadi teknologi ini hanya membantu untuk kita mempercepat proses pendeteksian sebenarnya. Jadi tidak digunakan purely untuk langsung menjudge yang bersangkutan bersalah gitu kan, enggak. Hanya membantu petugas untuk menemukan dari sekian ribu
kamu harus lebih fokus sama yang A ini loh. Gitu. Lebih fokus. Jadi bukan si A ditangkap, bukan. Tapi kamu harus lebih fokus kepada si A. Nah kalau ini data pribadi ini menarik nih. Ini juga lagi dirame nih di Indonesia. Karena kalau di Europe kan sudah ada ya EU GDPR ya, ada perlindungan data pribadi gitu. Kalau di Indonesia kan belum masuk ke dalam undang-undangnya, ya mudah-mudahan nanti akan menuju ke sana. Ini juga agak susah, kayak orang Eropa kalau beli tiket, maka airline juga terikat dengan EU GDPR, jadi dia tidak bisa memberikan data ini sembarangan. Nah, di Indonesia ini baru kita ada survei, tiba-tiba kita ngasih fotokopi KTP, besoknya kita ditelepon nawarin kartu kredit gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa bisa bocor sampai ke sana ya. Gitu. Nah ini karena tidak menghargai aturan perlindungan identitas pribadi gitu. Itu mungkin yang akan mengganggu dan mungkin Nuryanti belum ya. Nanti pasti akan dapat banyak telepon dari bank, nawarin asuransi, nawarin apa. Pertanyaannya data itu dari mana? Gitu. Kenapa itu bocor? Nah ini sebenarnya yang bisa menyangkut pelanggaran dari data pribadi. Mungkin itu ya Pak Ono ya. Maaf dikoreksi. Aku tertarik juga nih. Itu muka. Foto-foto yang ada di Dukcapil di Depdagri itu tersambung juga ke sistemnya AP1 tadi yang buat deteksi ini enggak? Tapi kalau dari keterangan Pak Doni kan kayaknya tersambungnya ke Bea Cukai ya, imigrasi ya, data imigrasi buat nyetop orang. Tapi kalau ke Dukcapil enggak ya? Pernah dicoba Pak. Jadi ada yang akan menyambungkan itu, tapi saya juga belum menerima 100% karena dari seluruh data di Dukcapil itu kan paling 10% aja yang menggunakan transportasi udara. Oh iya benar. Iya, jadi selalu menggelembung nanti datanya dan tapi nanti mungkin ke depan akan kalau mungkin single sign in gitu kita pakai KTP aja bisa berangkat kemana-mana. Indonesia mungkin nanti akan seperti itu ya. Mau tidak mau kita akan siapkan. Oh iya kepaksa ya. Iya. Ini cerita aja buat Mbak Nur Yani ini ya. Jadi ada teman-teman saya di Noteflux namanya, perusahaannya Noteflux. Bisa dicari di internet nanti namanya Noteflux, NODEFLUX, Noteflux. Dan kerjanya mereka emang melakukan bukan face recognition aja ya, maksudnya dia bisa face, bisa macam-macam. Kalau face recognition kebetulan mereka kerjanya bantu polisi sih Pak. Jadi mereka bantu polisi. Jadi mereka kan ngetap CCTV punya Pemda DKI ini kebetulan ini. Pemda DKI kan masang banyak CCTV. Nah kalau ada maling apa segala macam kelihatan sama CCTV ini disambungkan ke datanya Dukcapil itu tadi. Jadi bisa tahu malingnya siapa. Ya dilakukan sama mereka seperti itu. Tapi mereka bukan hanya muka. Jadi misalnya contoh yang lain mereka dia bisa menganalisa perkembangan lapak. Lapak kan malam kan di sebuah jalan lapak akan tumbuh malam-malam. Nanti kalau pagi hilang lapaknya kayak gitu. Dan si Pemda butuh masukan. Ini perkembangan lapak saya kayak gimana nih di jalan ini. Nanti kan bisa dihubungin sama perkembangan ekonomi lah apa segala macam. Tapi kan harus diukur. Jadi ngukurnya pakai CCTV tadi. Jadi dia deteksi malam ini ada sekian lapak kayak gitu. Jadi pengenalan itu bukan hanya muka, bisa macam-macam sih. Kemarin juga mereka juga analisa berapa jumlah Gojek yang lewat ojol-ojol lewat di jalan ada berapa dihitungin pakai kamera-kamera kayak gitu. Jadi bisa macam-macam sih. Gitu Pak Doni. Seru sih mainan kayak gitu, asik. Saya sudah Pak Ono ada behavior detection, jadi tidak hanya face tapi behavior. Dia kemana pun itu juga menjadi data analitik. Nah, benar Pak. Menarik itu Pak. Benar asli. Dunia itu menarik kok sebenarnya. Iya. Jadi judul tesis malah. S3. S3. Ini Pak Agung suruh S3 cepat biar cepat jadi profesor itu. Iya. Ya, Pak Doni, kalau misalkan pelanggaran paling berat, contoh misalkan saya sering dulu ada orang bercanda, apa ini bom, langsung digeret gitu ya. Terus apa ini, pokoknya dia mengaku dan sebagainya. Nah, aviation security ini
batasannya apakah hanya sampai pengamanan kemudian diserahkan kepada pihak polisi atau ada istilahnya ini sudah kategori berat nih harus hukumannya bagaimana gitu, gimana sih Pak biar teman-teman tahu gitu. Jangan bercanda di bandara. Jadi kita adalah pelaksana Undang-Undang Nomor 1 ya, bahwa pengamanan bandara dilaksanakan oleh petugas keamanan bandar udara. Di pasal 2-nya ada petugas keamanan bandara adalah orang yang berlisensi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tugas yang dibebankan dari negara langsung. Tapi kita tidak bisa menindaklanjuti ini, kita hanya mengawasinya di situ. Kemudian untuk menindaklanjutinya, pelanggarannya itu akan ditangani oleh PPNS namanya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang itu ada di Kementerian Perhubungan. Kemudian kalau itu nanti berkaitan dengan kriminal, maka akan dilanjutkan kepada pihak polisian. PPNS kan sampai P18. P18 ya. P18 untuk diserahkan sampai polisian melanjutkan sampai P21. Nah, ini ada fenomena yang saya mau ceritakan di sini, menarik nih. Kenapa di Indonesia itu tahun 2019 yang ramai sekali bom. 2018 atau 19 itu sangat booming kasus-kasus bercandaan bom. Nah, ini ada nih faktor culture-nya nih Pak Ono nih. Ternyata saya perhatikan mereka itu melakukan itu supaya masuk koran, Pak. Karena kasus yang pertama masuk koran. Ini orang Indonesia dilawan, susah kan? Akhirnya dalam 1 tahun, 2018 dan 2019 itu mungkin melompat itu. Dari yang tadinya paling 2 dalam 1 tahun, ini menjadi 57 sampai 90. Malah 2019 itu 100-an lebih. Ini koran bikin masalah ya ternyata. Ya, bukan narsisnya yang jadi masalah sebenarnya. Korannya enggak. Tapi orang-orang kita seperti itulah, unik. Jadi seperti musiman gitu. Coba bayangin. Parah banget. Kenapa mengatakan bom itu sangat berbahaya? Begini, sebenarnya sama kayak ada seorang ibu-ibu mendebat kita gitu ya, ibu-ibu istri seorang pejabat umpam. Dia bawa pisau dapur untuk buka apel. Kemudian dia berangkat itu dikawal oleh 4 protokol gitu. Yang satu bagian nunjuk menjaga kanan, yang satu menjaga kiri gitu. Saking hebatnya nih ya. Ketika masuk istri pejabat. Ketika masuk ternyata dia bawa pisau. Pisau padahal dilarang. Iya. Nah itu dengan lembutnya ibu itu ngomong, loh ini kan masa kamu nggak percaya sama saya? Kalau saya bawa pisau, kan pasti saya tidak melakukan apa-apa. Saya ini istri pejabat loh. Nah ini logika yang kalau orang Indonesia kadang-kadang ngomong ya benar juga ya gitu kan. Iya. Tapi kalau kita berpikir terbalik, bagi ibu saya percaya dengan ibu, tapi dengan penumpang yang lain saya tidak percaya. Begitu penumpang yang lain tahu ibu bawa pisau ibu direbut, kemudian digunakan untuk menyerang ibu, bagaimana gitu kan? Nah, ini logika seperti ini yang perlu dijelaskan kepada teman-teman gitu. Nah, sama dengan mengucapkan bom, bagi dia nggak apa-apa bercanda kalau ini bom gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu, dalam kondisi tertentu, mungkin dia panik, dia sedang dalam masalah apa, tegang. Ini tas saya bawa bom. Dia langsung dari belakang teriak, hah? Ada bom. Nah, ini yang membuat tidak boleh gitu. Dan ternyata ketika disepadankan dengan undang-undang terorisme, ternyata itu merupakan satu bentuk ancaman secara tidak langsung. Iya. Karena membuat orang lain menjadi panik. Membuat situasi menjadi teror gitu. Nah, akhirnya inilah yang mengakibatkan bahwa tindakan itu sudah tidak bisa ditoleransi gitu. Jadi itu bukan bercandaan. Kalau mau bercandaan jangan bom gitu kan. Lainnya lah. Cuman itu kalau ada threat kayak gitu kan bagasi diperiksa lagi ya, enggak? Ya harus diperiksa lagi, Pak. Harus diperiksa lagi kan? Ngerjain banget tuh kan? Itu. Yang orang nggak sadar itu ngerjain banget itu. Nah, dia padahal cuma senyum ya. Tas saya ada bom. Tapi dari ucapannya dia mengakibatkan berapa miliar kerugian. Pertama, pesawat pasti terlambat. Yang kedua, ketika dia terlambat, kita harus nyediain snack, makan minum. Kemudian ruangannya
Penuh. AC-nya harus on terus. Berapa listrik yang disitukan? Jumlah personil yang melakukan pemeriksaan ulang seluruh bagasinya. Ya kita kira-kira pesawat Boeing 737 180 lah. Kalau Garuda, kalau yang Lion full 205. Iya, Lion parah banget. Nah, satu orang bawa 4 bagasi gitu, kali aja. Anak saya suruh melototin satu-satu tuh bagasi, Sab. Gara-gara cuma senyum dong, coba. Itu kan ngerjain banget gitu. Iya. Ngeselin. Ngeselin itu. Bener. Tahu saya itu. Iya. Iya. Terus kalau untuk yang apa namanya model-model penemuan narkoba dan sebagainya itu juga termasuk di dalamnya itu ya Pak berarti ya? Sebagai sumbangsih kami atau ikut berperan serta lah kita. Tapi sebenarnya itu bukan tugas pokok. Ya kebetulan karena persyaratan dari orang mau naik pesawat itu ada syarat, yaitu harus melalui pemeriksaan. Itu tidak boleh atau no go item ya, harus dilaksanakan. Sehingga dari kesempatan memeriksa seluruh barang bawaannya itulah kadang-kadang ditemukan barang-barang yang aneh gitu. Ya termasuk narkoba di dalamnya. Ada beberapa kasus yang sudah kebetulan, tapi itu bukan tugas pokok kami ya, tapi kita membantu dalam rangka mencegah peredaran narkoba di Indonesia. Kayak di Banjarmasin, waktu itu kita berhasil menggagalkan 7 kilo. Di Jogja itu 3 kilo, 2,5 kilo nggak salah. Di Surabaya itu hampir 1 kilo dan lain sebagainya. Itu kita narkoba dari sensornya apa? Bau ya? Nah, itu Pak, termasuk lagi ke orang gitu. Jadi biasanya dia nempel di badan. Kemudian kita melihat kepada gelagatnya atau behaviornya dia. Aduh, saya bocorin di sini nih jadinya. Aku mikirnya bau loh, soalnya kan suka pakai anjing itu suka diperiksa. Enggak boleh karena banyak itu kan. Mungkin dicoba di Medan gitu, ditaruh anjing malah pada beli bumbu. Diprotes Pak. Jadi Oke. Karena haram gitu ya. Iya. Walah. Indonesia kan najis bener. Iya beli bumbu. Menarik. Aku lagi bikin sensornya gitu. Ya, kalau kita bisa bikin sensor buat deteksi narkoba, opo gitu ya. Kita biasanya kalau sensornya itu tetap menggunakan explosive trace detection, itu benar atau sama? Explosive. Sama Pak. Yang penting nose-nya saja diganti atau pengendusnya diganti. Iya. Oh. Jadi yang satu bisa mendeteksi narkoba bisa, tapi bisa juga mendeteksi eksplosif. Itu option. Anda mau milih yang mana gitu. Oh, barangnya sama, cuman sensor depannya sama. Diganti. Nose-nya saja yang berbeda, betul. Karena memang mungkin algoritmanya tadi ya berbeda ya, cara mendeteksinya berbeda. Yang satu sniff bau untuk narkoba, yang satu sniff untuk ya sama kayak anjing pelacak. Anjing pelacak kan ada yang khusus untuk narkoba, ada yang khusus untuk bom. Oh gitu toh? Iya. Oh, baru tahu saya. Pak Ano bisa loh, saya ajarin bikin anjing pelacak sendiri yang untuk narkoba. Jangan Pak, saya nggak mau. Kan. Caranya itu mereka kita kasih makan narkoba. Jadi makanannya dia kita kasih narkoba dikit. Oh gitu. Karena kalau dia nyium itu kan ngelihat narkoba dikira makanan sama dia. Oh. Kalau yang bom dikasih bom. Ya enggak, maksudnya bau bom dong. Maksudnya bau bom dong Pak Ono. Masa ada tukang telur bertelur kan enggak. Bercanda Pak. Iya. Aduh keren. Aku lagi mikir ini sih Pak. Kan ya di berita ya, anak-anak UGM itu kan buat deteksi COVID, dia juga Genos. Dari bau. Ya, Genos. Makanya saya mungkin caranya kayak gitu-gitu juga, algoritmanya atau sensornya dirubah dikit jadi COVID, rubah dikit jadi narkoba, gitu aku. Ya. Mungkin caranya kayak gitu juga kali, nggak tahu juga sih saya. Menarik. Masih ada yang ingin bertanya? Ayo, mumpung nih sebentar lagi saya buka satu pertanyaan lagi, udah 5:30 ya Pak, nggak kerasa ya. Aduh.
Pak Ono ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Kalau saya banyak sih, tapi nggak cukup nih. Kayaknya harus sambil ngopi ya Pak. Offline aja Pak Agung nanti. Oke, siap. Aku sih terutama buat itu sih, buat tadi penelitian supaya Pak Agung jadi profesor. Ya, cepat. Ya. Saya setuju, Pak Doni Pak, biar buat ini. Pak Doni tadi udah ini ya, S3 udah ya? Belum Pak, baru S2 lagi tapi yang bisnis. Ya, kemarin S2 tapi yang magister. Kita dorong biar S3 juga. Ya, ayo. Itu Pak Doni udah punya data keren banget. Ayo, siap. Saya siapkan nanti Pak Agung. Kita ambil di Bali dah. Kita siapkan. Menarik soalnya. Khusus penelitiannya Pak Agung. Kalau ke Bali nggak jadi penelitian saya Pak. Ngambil data saja. Oh. Masa yang ngambil data pulangan ya enggak tuh Pak. Ambil data suruh berenang Pak biar keluar sekalian. Ya intinya mungkin podcast kali ini adalah intinya jangan bercanda lah kalau di bandar udara karena memang sekarang keragaman dari teknologi dari Pak Doni dan teman-teman sudah mengembangkan berbagai inovasi, transformasi digital dan sebagainya. Ya tiba-tiba kalau dikecek gitu ya selamat jalan. Enggak tahu apa, tiba-tiba dikecek ya gitu. Ya sehingga bisa lebih hati-hati lah karena memang eksklusif banget ya kalau di bandar udara ini. Ya mungkin masukannya adalah mungkin data-data tadi itu mungkin bisa dijadikan bisnis intelijen, data science atau mungkin nanti klasifikasi dan sebagainya. Nah, gitu. Ada lagi Pak, ini kalau sudah saya terima kasih Pak Doni, teman-teman angkasa. Pak Doni, terima kasih banyak Pak Doni. Selamat bertugas kembali untuk mengamankan bandar udara kita. Mbak Nuriani, terima kasih. Loh. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.